kita bisa mulai. Ini sudah mulai banyak. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillahirabbil asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Sehat? Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran Zoom yang sudah kita nantikan seminggu yang lalu, dan alhamdulillah hari Senin ini kita sudah bertemu kembali. Nah, semuanya semangat ya. Ya, semuanya semangat. Kita bertempur sampai akhir. Semoga nanti PDR seperti ini akan segera kita selesaikan. Tandanya COVID-19 akan segera berakhir. Nah, untuk banyak hal yang akan kita lalui hari ini, kita mulai dulu dengan berdoa ya. Oke. Semuanya sudah siap untuk berdoa? Sudah. Oke, semuanya sikap berdoa. Membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, ikrar syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ikrar kerelaan. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hukmah. Doa pembuka hati. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa tambah ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, doa pagi hari. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Ya, alhamdulillah kita sudah berdoa semuanya. Semoga dengan kita berdoa nanti Zoom kita kali ini bisa berjalan dengan lancar dan seluruh ilmu yang disampaikan oleh Pak Guru bisa diserap dengan baik dan nanti bisa ditindaklanjuti dengan kegiatan PDR di pekan ini. Ya, sudah diberi makan belum lelenya? Ya. Cukup ya lelenya ya. Ya. Berapa? Nanti Pak Alim apa namanya kapan-kapan bisa share. Pak Alim juga buat sendiri budik dampirnya. Nah, tadi pagi juga Pak Alim sudah memberikan Nah, Halim suaranya hilang.
Nah, sebentar ya. Mungkin Pak Halim kehilangan sinyal ini. Halo, Pak Halim. Ya, mohon maaf, lost sinyal. Ya, oke. Dan mungkin barangkali tidak hanya lele atau kangkung ya. Kita di rumah punya peliharaan apa lagi, no? Semisal burung atau Saya, apa namanya, atau ayam. ayam. Nah, siapa yang di sini punya hewan peliharaan? Angkat tangan. Aku banyak. Ayam. Ya. Itu semuanya baik kita hewan peliharaan. Apa? Ya, siapa yang mau cerita mungkin barangkali yang punya hewan peliharaan di rumah? Mas Sajid. Apa saja Mas Sajid? Coba disebutkan hewan peliharaan di rumah apa saja? Apa lagi? Ikan lele, ikan nila, ikan patin. Ikan lele. Itu semuanya ikan konsumsi Mas ya? Ikan yang bisa dikonsumsi. Dari punya nek disuruh ngomong, kalau enggak Nanti ya. Ya. Itu tentunya nanti bisa diberikan kepada orang dan disedekahkan. Dan kalau bukan hewan yang bisa dikonsumsi seperti halnya kucing atau mungkin burung, itu kalau kemudian kita pelihara, tingkahnya ternyata membuat orang lain tersenyum, itu juga merupakan sedekah. Jadi hewan peliharaan atau mungkin tumbuhan yang kita pelihara, bahkan hanya saja tumbuhan hias, kalau orang yang melihatnya itu senang karena tumbuhan kita yang kita rawat itu, kita juga sudah memberikan sedekah kepada orang lain. Nah, pun juga merawat itu juga merupakan sudah sedekah, karena hewan dan tumbuhan adalah makhluk Allah juga ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dengan Pak Halim dan Bu Sri. Oke. Nah, tadi menyampaikan menu utama kita, nanti Pak Halim dengan matematika dan Bu Sri nanti akan menjelaskan alar mengaguminya. Nah, sambil nanti ini sepertinya baterai Pak Halim sudah mau habis. Bu Sri dulu ya, Bu ya. Oke, Pak. Ya, nanti saya tak ambil charger dulu. Oh ya. Ya, oke. Silakan Bu Sri untuk bisa menjelaskan terlebih dahulu. Oh ya, sebelum Bu Sri, insya Allah ini sudah Gusti record ya pertemuan Zoom kali ini. Nanti barangkali ada teman kita yang, aduh kok saya belum ikut Zoom ya, nanti bisa buka di link YouTube-nya STIT, nanti bisa buka di sana. Ya, oke. Silakan Bu Sri untuk menyampaikan alat mengaguminya. Saya tak ambil charge dulu. Oke. Ya, silakan Bu Sri. Pak. Terima kasih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya, sehat ya semua insya Allah. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini, Bu Sri akan menjelaskan alur 7M yang pertama dari unit plan kita yang kedua, yaitu hidup sehat tanpa rokok. Alur mengagumi yang pertama itu adalah kita akan mempelajari, menghafal dan mentadaburi hadis tentang larangan meniup minuman dan makanan. Tadi malam Bu Sri sudah share ya, tugasnya hari ini adalah menulis dan menghafalkan. Siapa yang sudah dihafalkan? Belum. Belum? Wah, gimana kalau kita tes? Yuk kita tes bersama yuk. Dibuka semuanya. Kita baca bersama dulu yuk. Yang di dekatnya ada modulnya boleh. Yang sudah hafal latihan. Nanti tinggal disetor. Oke? Sekarang boleh dibuka suaranya. Kita menghafal dulu hadisnya ya. Siap? Sudah siap? Ya. Ya, Bu Sri hitung ya. Boleh baca dulu, kalau yang belum hafal boleh dibaca dulu modulnya. Oke? Kita baca nggih. 1, 2, 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Annan nabiyya
Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Naha ayyu tanaffas. Naha ayyu tanaffas Nafas. fil ina'i Terakhir. au yunfahu fi. Ya, pendek ya. Sebenarnya hadisnya pendek kan? Siapa yang sudah belajar menghafalkan tadi? Ya, sambil menulis sambil dihafalkan ya. Ya, jadi hadis Rasulullah tentang larangan meniup makanan dan minuman yang tadi sudah kita baca itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmizi ya. Kalau yang di rumah punya buku hadis bisa nanti dicek ya. Ada di hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, hadis larang kalau di dalam hadis itu sebenarnya dituliskannya hanya larangan meniup minuman ya atau bernafas di dalam gelas. Tetapi maksud dari hadis tersebut tidak hanya minuman, tapi juga termasuk makanan ya. Seringkali kita kalau sedang makan, terutama makan makanan yang panas ya, masih panas, kita tidak sabar ya. Misalnya apa? Makanan panas soto ya, yang berkuah-kuah soto ya. Kadang-kadang karena buru-buru ingin segera memakannya, kita tiup ya, kita tiup makanan atau minuman panas tersebut. Nah, itu kalau di dalam Islam dan Rasulullah mencontohkan itu tidak boleh ya kita meniup minuman atau makanan yang panas. Kenapa Rasulullah melarang seperti itu? Nah, itu banyak sekali hikmahnya ya. Itu bisa ditinjau dari segi medis, bisa juga dari agama ya. Kalau di buku itu yang ada di halaman 53 yang kalian sudah baca ya. Kalau di dalam Islam, Rasulullah itu melarang meniup makanan atau minuman panas itu yang pertama adalah karena itu menandakan kehilangan keberkahan ya. Itu disebutkan bahwa Rasulullah SAW tidak menyukai makanan panas dan pernah sekali beliau menyebutkan makanlah makanan yang sudah dingin karena itu adalah obat dan ingatlah makanan panas tidak mempunyai berkah di dalamnya. Jadi ketika kita meniup makanan itu akan menghilangkan keberkahannya. Insya Allah ya. Kita makan dan minum itu kan salah satunya mengikuti sunnah Rasul ya. Supaya kita juga dapat keberkahannya, berarti kita harus mengikuti yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi kita tidak boleh meniup makanan dan minuman yang panas. Jadi kita harus menunggunya sampai ada ini. Yang kedua, di dalam Islam itu, kenapa Rasulullah melarang kita meniup makanan atau minuman panas? Yang kedua adalah akan mengubah rasa dan aroma dari minuman tersebut. Ya. Mohon maaf ya, kalau kita meniup, misalnya mulut kita itu kan kadang-kadang berbau tidak sedap ya. Misalnya bangun tidur, belum sikat gigi, kita buru-buru pengen makan dan minum panas kita tiup. Nah, yang tadinya aromanya itu misalnya kita minum teh, nanti bisa berubah aromanya ya. Atau makanannya bisa berubah karena kita tiup ya. Yang ketiga, ketika kita meniup makanan atau minuman panas itu mengindikasikan bahwa kita mempunyai sifat terburu-buru, sedangkan sifat terburu-buru itu adalah sifat dari setan. Na'udzubillah ya. Yang kita contoh dalam kehidupan sehari-hari Islam adalah contoh kita adalah Rasulullah ya. Jadi kalau kita terburu-buru berarti kita mengikuti cara setan. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Yang keempat, selain mengindikasikan bahwa kita mempunyai sifat terburu-buru ketika kita meniup makanan atau minuman panas, itu adalah mengindikasikan atau menunjukkan bahwa kita mempunyai sifat serakah dan sifat-sifat buruk lainnya. Ya, seperti ada di halaman 53 bisa kalian lihat, Rasulullah SAW melarang meniup minuman dan makanan
Dan hal ini adalah makruh karena hal ini dapat mengubah aroma dari air. Dan dari Abi Said Al-Khudri juga menjelaskan bahwa larangan meniup makanan panas agar cepat dingin itu mengindikasikan kita mempunyai sifat serakah dan tidak sabar. Jadi seperti tadi ya, terburu-buru, tidak sabar, serakah itu adalah sifat dari setan. Dan kita tidak boleh mengikuti perilaku atau sifat dari setan. Yang kelima, ketika kita meniup makanan atau minuman yang panas, berarti itu kita menunjukkan kita tidak sabar. Sedangkan sabar adalah sebagian dari iman. Yang keenam, menunjukkan sifat menjijikkan atau jorok. Masya Allah ya. Semoga kita tidak termasuk di dalamnya. Jadi ketika kita meniup makanan minuman panas itu, mohon maaf, kita kan dari mulut kita mungkin akan selain ketika kita meniup itu bisa jadi ada cairannya yang keluar juga. Jadi itu menunjukkan sifat yang jorok. Jadi memang kita tidak boleh meniup makanan dan minuman panas. Jadi apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu pasti sudah pasti banyak sekali hal-hal baik yang ada terkandung di dalam larangan tersebut. Nah, sedangkan dari segi kesehatan itu ada di halaman 55 dan 56 ya. Ternyata setelah diteliti menurut ahli kesehatan ya, itu banyak sekali hal-hal baik yang kita dapatkan ketika kita tidak meniup makanan dan minuman panas ya. Kenapa? Nah, ditinjau dari segi kesehatan, yang pertama itu ketika kita meniup makanan dan minuman panas itu bisa memindahkan mikroorganisme dari mulut ke makanan atau minuman. Yang tadi Bu Sri kasih tahu ya, ketika kita meniup bisa jadi bukan hanya uap, bukan hanya udara yang keluar, tapi bisa jadi banyak sekali mikroorganisme kecil yang ada. Misalnya kita sedang sakit ya, batuk, pilek ya, itu bisa berpindah ke dalam makanan atau minumannya. Ya, selain mikroorganisme juga bisa menyebarkan virus ya. Virus yang ada di dalam mulut ya, apalagi sekarang sedang banyak ya musim pandemi virus ya. Ada virus COVID, ada DBD ya, ada tipes ya. Terus yang ketiga, itu bisa menaikkan keasaman makanan. Jadi makanan itu mengandung asam ya, asam dan basa. Ketika kita meniup makanan dan minuman panas, itu akan menaikkan keasaman dari makanan. Sedangkan pembentukan senyawa asam karena uap air dan bergabung dengan karbon dan nafas kita, itu akan mengakibatkan keasaman pada makanan itu menjadi naik dan akan mengganggu kesehatan. Jadi makan makanan yang terlalu asam itu tidak baik untuk kesehatan kita. Jadi ditinjau dari segi agama dan dari segi medis atau kesehatan ternyata banyak sekali ya hikmah yang kita dapatkan dari kita ketika kita mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu tidak meniup makanan dan minuman panas. Itu mungkin yang bisa Bu Sri jelaskan dari alur 7M yang pertama, yaitu mengagumi. Ada yang mau ditanyakan dari penjelasan Bu Sri? Boleh ditulis di chat atau di raise hand. Ya, silahkan loh kalau mau tanya sama Bu Sri. Ya, boleh. Kalian bisa baca sendiri di modul sudah ada, dan juga tadi yang sudah dijelaskan itu ada di buku modul. Jadi Rasulullah memberi contoh kepada kita melalui perilaku atau ucapan beliau itu pasti mengandung banyak sekali hikmah dan kebaikan-kebaikan untuk umatnya. Jadi ketika kita melaksanakan sunnah Rasulullah pasti tidak ada ruginya ya. Yang kita dapatkan justru kita mendapatkan keberkahan karena kita mengikuti sunnah Rasul, dan ternyata ditinjau dari segi kesehatan juga sangat baik ya. Karena ketika kita tidak meniup makanan dan minuman, itu berarti makanan yang
akan kita makan itu terbebas dari virus atau mikroorganisme yang bisa berpindah dari mulut kita ke makanan atau minuman yang akan kita konsumsi. Ya, yang kemarin-kemarin masih suka meniup makanan dan minuman panas, mulai sekarang kita jangan meniupnya ya. Mungkin bisa kita siasati dengan kita letakkan di dekat kipas ini. Berarti kan itu akan lebih cepat dingin, tapi tidak disebabkan oleh tiupan dari mulut kita. Jadi makanan yang akan kita konsumsi masih tetap terjaga kesehatannya. Ya, mungkin seperti itu. Tidak ada yang bertanya, berarti sudah jelas. Oh, luar biasa ini anak-anak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Anak-anak kelas 5 cerdas-cerdas. Iya, keren pokoknya. Keren. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lanjut aja Pak Halim. Atau Ya, mungkin Pak Halim mau menambahkan? Boleh. Tadi sebenarnya dalam benak Pak Halim tadi berpikir, ya kalau misalnya memang tidak boleh niup, kemudian makanannya terlalu panas, ya harus ada siasat ya. Contohnya tadi yang disampaikan oleh Bu Sri, ditaruh di bawah kipas angin atau mungkin kita mengipas-kipaskan sesuatu di atas makanan itu. Jadi yang ditekankan itu adalah nafas yang keluar dari mulut kita jangan sampai mengenai makanan panas yang akan kita makan. Apalagi kalau ternyata kita ingin memberikan kepada orang lain, contohnya kita ingin menyuapi adik kita, nah atau menyuapi orang tua kita, nah itu perlu kemudian kita perhatikan apakah kemudian kalau dengan meniup makanan itu makanannya akan menjadi sehat atau tidak. Ternyata tadi dari penjelasan Bu Sri, makanan yang sudah ditiup malah justru membuat makanan itu menjadi tidak sehat dan mengancam tubuh kita. Ya, banyak pelajaran ya ternyata dari satu hadis, banyak sekali manfaat untuk tubuh kita. Nah, tinggal nanti banyak sebenarnya hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah itu yang berkaitan dengan kesehatan ya Bu Sri ya. Nah, mungkin barangkali dengan kita belajar nanti insya Allah kita akan mengetahui banyak. Nah, oke, terima kasih Bu Sri sekali lagi. Nanti kalau masih ada yang perlu disampaikan, sampaikan saja. Iya Pak, nanti kalau memang ada yang terbesit kita tambahkan. Iya, oh iya tadi ini Mas Akram ngechat kalau tidak dingin nggak enak Pak. Iya, ya ada tipikal orang yang mungkin barangkali tidak suka dengan makanan dingin ya. Mungkin disiasatinya dengan tadi ya, tidak panas sekali, tetapi kita mendinginkannya itu tidak dengan ditiup ya. Ya kalau bakso juga nggak enak kalau dimakan dingin kan. Iya, tapi setidaknya itu tidak terlalu panas ya. Iya. Tapi ada juga loh orang yang bisa memakan makanan itu yang masih agak panas itu juga bisa. Tapi kan sekali lagi tadi itu ketika kita makan makanan yang panas itu akan menghilangkan keberkahan ya, menghilangkan keberkahan dan menunjukkan bahwa kita mempunyai sifat terburu-buru, tidak sabaran dan takut makanannya dihabiskan orang lain ya. Ya itu nggak boleh seperti itu. Ya mungkin tidak terlalu panas, agak tapi nggak dingin banget ya. Nggak mungkin juga kan kita minum kopi dingin banget atau makan bakso yang dingin ya. Yang penting itu tidak terlalu panas ya, tidak asap yang masih untuk mengurangi panas ya. Ya betul. Ada lagi? Ya. Atau Mas justru orang yang doyan panas itu orang yang sabar. Sabar menahan panas. Sabar menahan panas. Ini yang nggak ada suaranya siapa Mas Azhar? Ya. Oh sudah. Ya. Oke. Monggo Pak, lanjut. Oke. Mas. Ya, terima kasih ya Mas Akram, Mas seperti tadi yang ngechat ya. Mas Akram tadi sudah Mas Akram suka yang hangat gitu. Ya, oke. Lanjut ya, kita akan lanjut ke matematika. Dan alhamdulillah untuk pekan kemarin kita sudah menyelesaikan untuk bab yang volume kubus dan balok. Jika kemudian masih ada kesulitan, boleh loh tanya sama Pak Alim atau Bu Sri, nanti kita jelaskan. Nah, tapi karena ini sudah berlanjut ke bab berikutnya, maka kita harus siap-siap dengan materi baru.
ya. Dan untuk pekan ini, insya Allah besok Selasa, kita akan mulai dengan pengumpulan data. Wah, kok kayaknya bahasanya orang dewasa sekali ya. Ya, pengumpulan data. Data itu apa sih Pak? Nah, data itu mungkin barangkali kalau kalian pernah itu adalah saat kalian ditimbang atau diukur tinggi badannya oleh Pak Adi atau Bu Yanti, ya kan? Menjelang penerimaan rapot pasti kalian akan diukur oleh Pak Adi atau Bu Yanti. Nah, data itu untuk apa? Nah, data itu sangat penting untuk orang yang mengumpulkan data. Contohnya mungkin Pak Adi dan Bu Yanti tadi, dengan bagaimana data itu nanti akan bisa menjelaskan kondisi yang kemudian diharapkan oleh pengumpul data. Contohnya, misal ya, data tadi tinggi badan sama berat badan, itu kan tentunya akan disampaikan kepada wali atau orang tua kalian. Nah, dengan melihat itu, pastinya, anakku semester ini tingginya segini, misal tingginya 130. Nah, semester berikutnya, semester 2, sudah naik menjadi 133. Nah, alhamdulillah berarti anakku bisa tumbuh dengan baik karena tinggi badannya naik. Tapi kalau semisal tinggi badannya itu semester 1 130, semester 2 kok 130 lagi. Nah, ini berarti ada masalah. Nah, masalah itu yang harus segera untuk bisa ditindaklanjuti atau diselesaikan oleh orang tua kita. Anakku kok tidak tingginya tidak naik. Nah, itu perlu kemudian ada tindakan. Contohnya misal memenuhi makanan yang bergizi atau mungkin dipacu untuk olahraga dan sebagainya supaya nanti pertumbuhannya bisa lancar. Nah, seperti itu. Jadi data-data itu yang berupa angka, tapi sebenarnya tidak berupa angka saja. Data itu ada yang berupa kata-kata atau kalimat, di mana orang yang ingin menggunakan data itu nanti bisa akan menindaklanjuti dengan tindakan dari data yang kemudian dikumpulkan tadi. Nah, seperti itu. Nah, nanti di bab ini kalian akan belajar tentang pengumpulan data ya. Jadi baru pengumpulan data saja, baru mengumpulkan. Jadi dengan cara langsung itu bisa berupa dengan wawancara atau dengan pengumpulan angket. Nah, langsung itu artinya berarti kan kita bertemu langsung dengan yang kita mintai datanya. Contohnya tadi Pak Adi langsung bertemu dengan anak-anak untuk mengukur tinggi badannya. Nah, ada yang tidak langsung juga. Nah, yang tidak langsung itu tadi berarti kan tidak bertemu langsung, artinya tidak orang yang mencari data itu tidak bertemu langsung dengan orang yang dimintai data. Nah, dari yang data langsung ini berarti kan menggunakan alat-alat yang digunakan untuk mengumpulkan data tersebut. Contohnya ya, kalau semisal tinggi badan. Kalau tinggi badan berarti alatnya apa? Ya, ada yang menggunakan meteran baju. Ini barangkali yang karena meteran baju itu sudah cukup panjang ya, 150-an cm, itu bisa mengukur tinggi badan kita. Atau ada yang menggunakan alat pengukur badan khusus seperti yang dimiliki oleh sekolah kita. Nah, kalau semisal mau, mungkin barangkali ada yang mau membuat baju. Nah, ukuran yang kemudian ingin kita buat dari baju-baju kita. Nah, itu kan tentunya penjahit akan mengukur panjang lengan kita, kemudian lingkar leher, lingkar pinggang, kemudian lingkar dada. Nah, itu diperlukan untuk nantinya baju yang kita buat, yang kita inginkan itu pas dengan tubuh kita. Jangan sampai nanti terlalu kecil atau terlalu besar. Nah, seperti itu. Jadi data itu sangat penting untuk bagaimana nantinya berguna untuk diri kita karena data tersebut akan kita pakai sendiri. Nah, kalau berat badan berarti alat pengumpulan datanya apa? Timbangan. Iya, jadi timbangan
Di rumah ada yang punya timbangan? Timbangan badan? Ada yang punya, ada yang belum. Kalau yang belum biasanya nanti larinya kemana? Ke apotek ya? Ya, oke, ada yang punya, alhamdulillah. Penting ya punya alat seperti itu karena nanti siapa tahu akan mengetahui tubuh kita itu sudah naik atau belum berat badannya. Ya tadi kalau berat badan atau tinggi badan itu berkaitan dengan gizi kita, dengan makanan yang kita konsumsi. Nah, kalau makanan yang kita konsumsi kurang sehat, maka akan berdampak pada tubuh kita, tinggi badan dan berat badan kita tidak naik. Orang tua akan kasihan loh kalau kemudian melihat anak-anaknya belum tumbuh dengan baik. Mungkin barangkali susah makan atau mungkin makanannya kurang banyak. Nah, itu orang tua akan berpikir keras untuk bagaimana anak-anak mau makan dengan banyak. Nah, jadi bagi kalian tolong ya hargai orang tua. Gimana dengan kita itu mengkonsumsi atau makan makanan yang disediakan oleh orang tua kita. Orang tua kita sudah bekerja siang dan malam membanting tulang demi anak-anaknya, termasuk bagaimana kemudian bisa mencukupi kebutuhan makanan kita. Jadi jangan sampai kemudian kalau kita ditawari makan, Nduk, ayo makan. Tapi kalian sendiri nanti atau barangkali malah tidak mau. Nah, itu bagaimana perasaan orang tua kita dari hasil kerja keras mereka, kemudian oleh anak-anak kita tidak kita hargai dengan cara memakannya. Jadi makanlah makanan yang kemudian oleh orang tua kalian sediakan. Apalagi ibu yang sudah barangkali tadi pagi ya sarapan, kalian tentu tidak tahu ya orang tua kita bangun jam berapa, bangun subuh atau bahkan sebelumnya itu memasak untuk kita semuanya. Tapi pada saat kita tawari, ayo makan Nduk, nanti atau enggak mau. Nah, itu pasti dalam hati orang tua akan sedih. Nah, jadi malah jadi sampai situ ya. Tapi ya sebenarnya Ibrahata hikmahnya itu bisa kemana-mana, termasuk bagaimana kemudian kita bisa menghargai orang tua kita dari kerja keras dan pekerjaan yang sudah dilakukan oleh orang tua kita. Oke ya. Nah, untuk pekan ini nanti ada 2 kegiatan. Yang pertama nanti kita akan melakukan wawancara ya. Utamanya di situ kita akan buat wawancara. Akan melakukan wawancara kepada anggota keluarga kita. Nah, untuk yang pertama, besok kita akan membuat pertanyaan dulu. Kita akan menulis pertanyaannya dulu untuk bagaimana kita sampaikan kepada anggota keluarga kita agar nanti apa yang kita tanyakan itu bisa terjawab oleh anggota keluarga kita dan data yang ingin kita dapatkan itu bisa kita peroleh. Nah, termasuk itu berarti ada nama, kemudian ada usia, kemudian ada rutinitas sehari-hari. Contohnya mungkin orang tua kita rutinitas atau aktivitas ya. Aktivitas yang dilakukan setiap hari itu namanya rutinitas. Kemudian tokoh favorit dan mungkin barangkali ada satu pertanyaan yang bebas yang bisa ingin kalian tanyakan. Nah, itu kalian untuk hari Selasa besok akan lakukan ya, membuat pertanyaan terlebih dahulu. Kemudian untuk berikutnya hari Kamisnya akan melakukan wawancaranya. Nah, kita berarti menjadi seorang reporter. Mungkin barangkali kalau kalian ingin menjadi seorang reporter sangat menantang ya seorang pekerjaan reporter itu. Barangkali kalau kalian punya cita-cita keliling Indonesia, kalian bisa menjadi seorang reporter. Ya kan, kalau kita lihat acara-acara TV, kita acara-acaranya tidak hanya berfokus atau berkutat di Jakarta saja, ada yang di luar Pulau Jawa bahkan. Nah, bagaimana kemudian menjadi pengalaman yang luar biasa kita bisa keliling Indonesia atau bahkan bisa menjadi reporter sekelas TV internasional. Nah, itu malah justru nanti kita bisa keliling dunia. Nah, tapi tidak sampai ke situ juga. Wawancara itu sebenarnya adalah bahan kita berlatih untuk bisa berkomunikasi, ya kan? Kita ngobrol sama orang, kita berbicara dengan orang itu kan termasuk wawancara ya. Kita mengajukan pertanyaan untuk kita bisa memulai atau memancing obrolan yang lebih jauh. Contohnya mungkin Mas Hajid sama Mas Bian loh. Kemarin ketemuan ya. Nah,
Ya, kemarin ketemuan, pasti pertanyaan pertama mungkin barangkali, apa ya? Apa Mas? Mungkin mainannya, nak, lelemu si urip orang. Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, untuk menanyakan budik gambar. Wah, masih lah nanti. Dan selanjutnya akhirnya cerita, oh kemarin aku bikin budik gambarnya, apa namanya, beli alatnya nggak usah jauh-jauh loh, ternyata di rumah semuanya ada. Oh iya dong, nah, sebagainya. Itu lanjut nanti ceritanya bisa kemana-mana. Berarti satu pertanyaan, satu kali melakukan wawancara itu sudah membuat obrolan selanjutnya menjadi lebih hidup. Nah, jadi wawancara atau pengumpulan data yang kemudian kita lakukan itu banyak manfaatnya, dan nantinya data yang kita peroleh juga nanti akan kita olah atau kita pergunakan juga akan ada manfaatnya. Jadi semuanya insya Allah kegiatan PDR yang kita lakukan sehari-hari itu ada manfaatnya. Bagaimana kita itu sebenarnya kalau PDR itu kalau kita jalanin dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh dan apa namanya, dengan menerima itu sebagai sebuah latihan, tentunya nanti manfaat yang akan kita dapatkan itu akan lebih besar. Jadi mungkin barangkali kita tidak merasakan secara langsung ya. Kemarin tugas matematika mengukur volume balok. Buat apa sih Pak? Barangkali untuk saat ini kalian belum bisa memakainya langsung, tapi suatu ketika nanti akan dipergunakan. Nah, jadi PDR ini sebenarnya adalah lahan latihan kita. Jangan sampai kemudian kita mengabaikan, bahkan mungkin barangkali tidak menyukainya. Nah, mungkin itu dulu untuk matematika ya. Ada yang tanyakan? Kok kayaknya tidak ada suara sama sekali ya? Oke, ada yang tanyakan untuk pengumpulan data? Mudahnya itu data itu tadi ya, tinggi badan, berat badan, barangkali yang kita baru temui, atau mungkin kalau seorang petugas sensus itu ada nama. Misalnya petugas sensus datang ke rumah kita ya, menanyakan nama ayah, nama ibu, kemudian pekerjaan orang tua dan sebagainya. Umum untuk nah kalau Indonesia itu kalau mengumpulkan data untuk apa ya? Untuk menentukan kebijakan nasional, contohnya penyediaan pangan atau kesehatan. Contohnya vaksin sekarang ya, vaksinasi ya. Kan tentunya Kementerian Kesehatan ingin menanyakan jumlah penduduk Indonesia yang perlu divaksin berapa. Nah, dilihat dari data yang dikumpulkan oleh BPS tadi yang mengetahui jumlah penduduk Indonesia. Nah, kayak gitu contohnya. Oke. Ada yang tanyakan dulu? Ya, kalau tidak ditanyakan, berarti cukup ya untuk Zoom kita kali ini. Ya, nah, semoga nanti untuk PDR pekan ini 7M kita akan mengagumi. Jadi hari ini kita akan menghafal ya, hadis larangan untuk meniup makanan dan minuman yang panas. Nah, videonya nanti kita tunggu dan silahkan belajar tadaburnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Sri, dan tentunya dari hadis yang kita hafalkan tadi punya manfaat besar untuk kita semua. Dan untuk matematika, untuk pengumpulan data pekan ini kita nanti akan melakukan wawancara. Sudah siap semuanya ya? Nah, insya Allah. Nah, kalau tidak ada yang tanyakan, kita akan tutup untuk Zoom kita kali ini. Jadi Bu Sri ada yang ingin ditambahkan? Cukup, Mak. Oke, kalau tidak ada, kita akan usaikan ya.
kita semuanya akan membaca doa. Doa apa kalau kemudian kita mau pulang? Nah, kita kadang kita tidak pulang, maka kita cukup membaca doa penutup majelis. Oke? Membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Di sini nggak ada Mas Hafa apa ini? Mungkin nggak ada Mas Hafa ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Ada Mas Rajif tapi. Mas Rajif, Mas Hafa kemana? Kan saudaranya. Tahu Ya. Tidak tahu. Oh iya. Mas Rajif di rumah atau di mana ini? di rumah. Oh, di rumah. Oke, terima kasih ya Mas. Oke. Mungkin itu dulu. Sampai ketemu untuk pekan depan di Zoom meeting kita berikutnya. Semoga nanti tidak hanya kita ya Bu Sri ya. Nanti ada Pak Guru atau guru yang lain yang bisa menyapa kalian semuanya. Tapi untuk pekan ini maaf ya baru kita berdua Pak Alim dan Bu Sri, dan semoga cukup untuk pembelajaran pekan ini. Nah, dari Pak Halim dan Bu Sri kita pamit. Kalau ada salah Pak Halim dan Bu Sri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.